Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita melanjutkan pengajian kitab hadis Al-Munabbihat alal isti'dad liyaumil ma'ad. Ya. Masih hadis yang pertama. Kemarin saya libur sebentar ya. 1 kali. Saya menyampaikan untuk kita berbagi waktu. Andaikan saya pas tak bisa, mohon untuk dimaklumi. Saya juga sudah menyampaikan ke masjid yang lain ya. Jadi mungkin ya mungkin karena saya memang harus membagi waktu, maka tempat yang lain untuk memaklumi dan biar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ini saya ingatkan kembali, ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar, rawi yang tertinggi sebelum Nabi ini dari Abi Dzar, dan ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu adz-zulma ala nafsi. Wahai hambaku, kata Allah, aku mengharamkan zalim pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan zalim di antara kalian diharamkan, maka jangan saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun. Wahai hambaku, kalian semuanya itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, maka aku beri petunjuk kalian. Dan akhirnya di dalam sholat kita tiap hari disuruh baca Fatihah, Iyyak ihdinas shiratal mustaqim. Artinya kita berpotensi, saya dan panjenengan itu bisa berpotensi salah setiap detik. Bahkan tadi malam itu saya pengajian, ya saya beritahu saja bahwa tadi malam mulai dari kemarin sore, asar, maghrib, isya, nah ini yang keempat. Pengajian yang kedua itu saya tersesat sedikit. Akhirnya apa? Akhirnya siaran saya suruh hapus. Ya. Walaupun saya menyampaikan kebenaran menurut satu sudut pandang benar, tapi khawatir menurut orang lain itu mungkin menyinggung atau gimana gitu ya. Itu bisa salah itu. Maka dari itu, kalau ada orang salah, kalau ada orang khilaf, itu kita memaklumi. Kenapa kok kita harus memaklumi? Kita ini setiap detik bisa berpotensi salah juga, gitu. Apalagi yang berbuat itu misalnya, misal ini contoh nih. Karena manusia itu ada kecenderungan senang dengan kesalahan orang. Ya. Senang dengan kesalahan orang. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita disuruh minta petunjuk terus. Sambil contoh begini. Ambil contoh nih. Naudzubillah min dzalik, semoga enggak terjadi gitu ya. Andaikan ada orang di jalan ini atau di kampung ya. Di kampung. Orang itu berbuat apa?
mungkin mabuk. Mabuk. Itu kan dosa mabuk itu. Tapi orang kampung, orang biasa. Lalu bandingkan apabila yang terjadi mabuk teler di pinggir jalan, itu Pak Heri sama Pak Haris. Apa itu jadinya? Pandangan orang itu bagaimana itu? Wah, itu akan menjadi kelihatan sebagai dosa sangat besar. Ya. Kenapa? Karena yang berbuat itu adalah orang yang mestinya memberi contoh yang baik. Maka dari itulah, kalau ada saudara kita keliru ataupun orang di sekitar kita itu keliru, kita jangan terburu-buru menganggap diri kita itu sudah sangat baik. Waduh, itu memang gitu. Jangan, itu nanti takutnya itu kebalik. Suatu saat panjenengan yang oleh Allah sesatkan, saya yang Allah, naudzubillah min dzalik, Allahumma hdina shiratal mustaqim. Semoga kita senantiasa selalu dapat petunjuk. Saya dan panjenengan kan tiap saat, tadi itu 2 kali panjenengan itu membaca ihdinas shiratal mustaqim. Berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Padahal panjenengan itu dalam keadaan sholat membaca ihdinas siratal. Kan sholat itu kan lurus itu. Tapi panjenengan kok disuruh minta petunjuk? Saya tanyakan ke panjenengan, bareng-bareng dijawab dengan hati kita. Panjenengan itu sholat subuh tadi bersama saya juga itu ya. Saya sholat subuh. Itu jalan yang lurus apa yang bengkok itu? Lurus. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim niki, saya dan panjenengan tiap hari tiap detik disuruh minta petunjuk. Lalu yang salah di kita itu apa? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, orang sholat kok salah. Tetapi kita ini tiap detik berpotensi salah. Begitu. Tiap detik itu. Walaupun kita itu orang ahli ke masjid. Karenanya di dalam hadis niki kita diperintah oleh Allah, fastahduni, mongko jalu opi tuduh sira kabeh ni ing ingsun. Lah kalau kita sadar seperti ini, bahwa kita ini bisa berpotensi salah, walaupun yang tua, walaupun penceramah, walaupun ustadz, walaupun takmir, apalagi bukan ustadz, bukan takmir, semuanya sama berpotensi salah, berpotensi tersesat. Sehingga apa pelajaran yang penting diambil dari sini? Wong kita ini sholat masih baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Padahal sholat 5 waktu di masjid masih disuruh minta jalan yang lurus. Loh, kan seakan-akan kita ini tersesat, padahal tidak tersesat. Tidak tersesat. Cuma panjenengan dan saya bisa berpotensi kepleset omongan, kepleset sikap, ya, kepleset apa? Kepleset tindakan, kepleset apa? Ngambil keputusan keliru, khilaf. Nah, inilah yang disebut bahwasanya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Apa lagi yang bisa diambil dari sini? Yaitu kita harus selalu memaklumi orang lain keliru. Wong diri kita sendiri saja punya banyak potensi keliru. Gitu.
Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran pula yang ketiga, kita tidak boleh menurut ilmu akhlak. Ini kan ilmu akhlak nih. Kita tidak boleh menganggap diri kita sendiri ini sudah lebih baik terus dari orang lain. Tidak boleh nanti. Itu nanti bisa berpotensi isinya hadis ini tidak bisa diamalkan. Kenapa? Dirinya sudah bebas dari jalan-jalan yang mungkin kita kepleset. Begitu. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian semuanya itu lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepada saya, akan aku beri makan kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kalian semuanya itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar, wahai hambaku, kalian semuanya bisa salah di waktu siang dan malam, maka aku mengampuni dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah petunjuk mintalah ampunan kepadaku, maka aku ampuni dosa kalian. Nah, ini buktinya apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita semuanya berpotensi salah di setiap malam dan siang. Ya ibadi innakum lan tabullu darri fatadurruni, sesungguhnya kalian itu tidak mungkin memberi bahaya kepadaku. Tidak mungkin kita ini membahayakan kepada Allah. Dan tidak mungkin kita memberi walan tablu naf'i wa tanfa'uni. Dan tidak mungkin pula kalian itu memberi manfaat keuntungan kepada saya. Tidak mungkin panjenengan dan saya memberi manfaat kepada Allah, tidak mungkin. Manfaat apa? Justru kita yang diberi manfaat. Salat kita ya tidak ada, zakat kita tidak ada. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, andaikan orang yang pertama di dunia ini sampai orang yang terakhir, manusia dan jin, berada dalam ketakwaan yang paling tinggi, mazada ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada fi mulki syai'an. Siapa yang paling bertakwa di bumi? Nabi Muhammad. Itu yang paling bertakwa. Itu tidak menambah kerajaan Allah. Gitu loh. Apalagi kita yang bertakwa. Ada orang yang paling bertakwa, mulai manusia pertama sampai yang terakhir. Ada yang paling bertakwa. Siapa? Orang Al-Falah misalnya, paling bertakwa. Sama sekali tidak akan menambah kemuliaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sama demikian pula, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyat idza udkhila al-bahra. Dan demikian halnya andaikan ada orang mulai dari paling timur, paling barat, jin, manusia semuanya minta kepada Allah, lalu masing-masing dikasih, satu-satu dikasih, sama sekali tidak akan mengurangi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya mungkin kayak jarum itu. Jarum dimasukkan ke laut. Itu apa yang diberikan kepada hambanya semua. Ya ibadi innama hiya a'malukum usihalakum summa uwaffikum iyyaha. Lah niki, wahai hambaku, amal-amal kalian itu saya catat, bukan untuk saya tapi untuk kalian sendiri.
nanti dibalas oleh Allah SWT. Bukan untuk Allah. Jadi panjenengan dan saya beramal bapak-bapak, ibu-ibu, bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri, kembali kepada diri sendiri. Maka jangan, menurut hadis ini kita tidak boleh terlalu narsis bahwa kita beramal itu untuk Allah. Bukan. Allah tidak butuh amal kita. Yang butuh adalah kita sendiri. Begitu. Dengan demikian kita akan senantiasa merasa bersyukur kepada Allah, karena ternyata amal kita itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh amal kita. Memangnya kalau misalnya kita sholat subuh berjamaah sudah 10 tahun, kemudian kerajaan Allah bertambah? Enggak. Lalu kemuliaan Allah enggak bertambah. Enggak bertambah karena amal kita. Faman wajada khairon, maka kalau kita mengamalkan kebaikan, kita bicara alhamdulillah. Kalau kita bisa mengamalkan kebaikan, alhamdulillah. Bukan karena kita yang hebat itu, bukan. Tapi karena oleh Allah diberi dan dikembalikan ke kita. Malah diberi, masih diberi lagi. Tidak berhenti-henti diberi. Waman wajada ghaira dzalik fala yaghlumanna illa nafsahu. Jika kok tidak bisa beramal baik, itu bukan berarti Allah telah berbuat jahat, tapi karena salahnya kita sendiri. Begitu. Fala yalumanna, mongko ojo maidu temen illa nafsahu. Jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Niki hadis yang pertama saya selesaikan. Kemudian hadis yang kedua. Niki hadis yang kedua niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian daripada akhlak kita kepada hamba. Hadis yang kedua niki. Ya. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman. Al-iman billah wa naf'u lil muslimin bil maqal au bil jah. Dua hal yang tidak ada yang lebih mulia dari dua hal itu. Apa itu? Iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada umat Islam. Nah, itu yang paling mulia di sisi Allah. Dua hal itu. Selain yang lain ya. Maksudnya dua hal ini adalah karunia dari Allah yang harus senantiasa kita syukuri. Apa itu? Iman. Panjenengan dan saya datang ke sini ini karena iman. Bukan karena panjenengan itu datang ke sini ini kuat. Karena iman. Lah iman itu diberi oleh Allah. Kalau nggak ada iman, sholat subuh itu sekarang malam. Iya. Jauh lebih malam dari sebelumnya. Sekarang kalau yang umum itu di sebelah-sebelah itu, subuhnya jam 3 lebih 37 menit. Lah itu kalau bukan karena iman, enakan turu. Nggih napa boten? Enakan tidur. Tapi apa yang mendorong datang ke sini? Iman. Kalau nggak ada iman, enakan turu ae. Enakan tidur. Tapi karena iman akhirnya berangkat. Maka iman itu karunia dari Allah, bukan miliknya panjenengan. Sewaktu-waktu iman kita bertambah, sewaktu-waktu berkurang, mungkin juga dicabut iman itu. Na'udzubillah. Nah, sering saya katakan bahwasanya orang yang baik-baik tiba-tiba berubah jadi gak baik. Kenapa kok begitu? Imannya dicabut oleh Allah. Nah, orang yang ingin imannya selalu dijaga, maka harus senantiasa istiqomah. Insya Allah kalau istiqomah, imannya oleh Allah tidak dicabut. Paling berkurang sedikit. Kena ujian sedikit, berkurang imannya. Itu bisa saja, siapa saja, itu manusiawi. Nggih. Dan memberi manfaat kepada orang lain. An-naf'u lil muslimin. Memberi manfaat kepada orang lain. Nah, memberi manfaat ini bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mudah kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Kalau dilandasi dengan keimanan, insya Allah
insya Allah berbuat baik kepada orang lain ini akan senantiasa berjalan. Kenapa? Dia berharap pahala kepada Allah. Pahala Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada kita dalam bentuk sekecil apapun. Maka di sini di kitab ini disyarahi bil maqal au bil jah. Ya, iman dan memberi manfaat kepada orang Islam itu bisa dengan ucapan, bisa dengan pangkat, bisa dengan uang, bisa dengan fisik. Nggak bisa ngasih uang, ya kita ngasih kekuatan kita. Bisa apa untuk masjid, bisa apa untuk tetangga, bisa apa, begitu. Lah itu merupakan pondasi menjaga iman kita. Pondasi itu. Kadang kita mau ngomong yang baik aja kesulitan gitu. Mau ngomong yang baik saja sulit. Misalnya, ini jangan-jangan ini bagian daripada Allah telah mengurangi, mencabut sedikit demi sedikit iman kita. Ya, karena ciri-cirinya orang yang beriman itu ya bisa memberi manfaat kepada umat Islam. Begitu. Dengan ucapan, dengan kepangkatan, dengan harta benda atau dengan fisik. Nah, ini yang ketiga, hadis yang ketiga, biar cepat-cepat dapat hatam kitab ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niki. Man asbaha, niki. Man asbaha la yanwi dzulma ahadin ghufira lahu ma jana. Ini tentang fadilahnya niat. Ini kalau pagi-pagi kita ini dianjurkan, pagi begini dianjurkan niat. Niat apa? Ya Allah, hari ini saya niat untuk tidak berbuat dolim kepada siapa saja. Maka orang yang punya niat seperti ini, yang kemarin-kemarin berbuat salah, oleh Allah diampuni. Jadi hari ini nih diniati bareng-bareng. Ya Allah, hari ini saya tidak buat status atau tidak buat catatan atau tidak ngirim tulisan yang tulisan itu mungkin menyakitkan orang lain. Maka niatan begitu itu dicatat oleh Allah sebagai amalan besar yang menutup dan mengampuni dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin. Penting itu. Penting kita ini. Mulai pagi tadi subuh itu. Tadi awal subuh. Hari ini pokoknya saya niat tidak buat status yang mungkin menyebabkan orang lain tersinggung. Saya juga niat hari ini mulai tiap pagi itu untuk tidak nge-share tulisan yang tulisan itu mungkin menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Begitu. Nah, ini para jamaah termasuk pondasi-pondasi di dalam memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Ini yang tadi malam ini ditanyakan oleh sebagian jamaah gitu. Jadi niatannya sejak pagi itu diniati. Itu hadisnya. Ini ada di banyak kitab nih. Ada di Musnadus Syihab dan lain-lain nih. Ada di 7 lokasi kitab hadis. Nah, niki tentang keutamaan kita itu sejak pagi sudah niat untuk tidak berbuat dolim kepada siapapun. Ya. Kemudian yang keempat, nah niki hadisnya yang keempat niki. Ini, oh ya sebentar, tambahannya belum selesai. Waman asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatal muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Nah, barang siapa yang pagi hari niat membantu orang yang terzolimi, dicatat baik-baik niki. Barang siapa yang pagi hari sudah niat membantu orang yang terzolimi dan niat untuk mengabulkan permintaannya orang lain,
maka pahala baginya seperti pahala haji dan umroh. Niat tahu tadi itu, niat. Misalnya niat pagi ini saya niat mau datang ke rumahnya si fulan untuk memberi hutangan agar dia bisa melunasi hutangnya. Maka niat itu niat itu oleh Allah diberi pahala seperti haji dan umrah. Ini dikatakan kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Ka ajri hajjatin mabruratin. Seperti pahalanya haji mabrur. Wah, ini luar biasa. Tinggal niat saja. Maka jangan besar-besar niatnya. Yang penting niat membantu orang. Saya niat pagi ini mau ngantarkan uang 10.000. Ke siapa? Ke Pak Takmir. Untuk apa? Beli sarapan pecel. Ya. Maka itu sudah dicatat seperti haji mabrur. Tapi jangan niat tok, gak diantar-antar no duit. Niat mulai mang jam 3. Engkau tak ngantar no duit. Berapa? 15.000. Untuk apa? Untuk Pak Takmir. Untuk apa? Biar dibelikan sarapan. 15.000. Maka seperti pahalanya haji mabrur. Menurut hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qudai ini. Tapi hadisnya hadisnya ada yang sampai ke hajatin mabrurah, ada yang sampai ke hufirolahu. Iya. Itu. Oke, ini ada iklan teh dulu ya. Nah, ada pertanyaan yang seputar hadis yang saya baca atau yang di luar apa yang saya baca. Ini monggo diramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan bebas pun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Haris mungkin untuk memancing jamaah bertanya. Atau ibu-ibu langsung angkat tangan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan pembacaannya. Biasanya Al-Falah ini banyak pertanyaan. Ilyas tidak ada ini, Ustadz Ilyas ini. Biasanya Ustadz Ilyas yang nanya ini. Kemana Ustadz Ilyas Pak Haris? Oh, ada pelatihan. Oh, okay. Ini saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul ibadi ilallah. Ini pengajian yang paling banyak pahalanya ini, insyaallah. Iya. Yang sudah dibaca ini hadisnya dapat 5 ini. Ahabbul ibadi ilallah anfa'un nas linnas. Bahwa hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'un nas linnas. Ini kayaknya perlu ditulis itu di depan itu. Anfa'un nas linnas. Ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling banyak memberi manfaat. Ya, hamba yang paling banyak memberi manfaat. Ini kalau diukur siapa yang paling banyak memberi manfaat? Apakah orang yang paling pintar? Belum tentu. Kadang yang paling pintar itu memanfaatkan, bukan memberi manfaat. Ya, bukan yang banyak mengambil manfaat, tapi yang memberi manfaat. Boleh jadi tukang sapunya masjid itu yang paling banyak memberi manfaat itu. Kenapa? Kalau nggak ada tukang sapunya, masjidnya kotor. Akhirnya jamaahnya nggak seneng ke masjid karena masjidnya kotor, gitu. Boleh jadi yang paling bermanfaat itu orang yang kita pandang selama ini, orang-orang yang kelihatannya itu disepelekan. Sepele, amalnya itu sepele. Ternyata manfaatnya banyak. Maka dalam beragama ini, menurut hadis ini, ukurannya yang paling dicintai oleh Allah itu bukan ukuran fisik. Bukan ukuran fisik. Tapi ukuran yang paling banyak memberi manfaat. Terus wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Dan amalan yang paling utama di sisi Allah adalah selalu membuat orang lain itu senang. Selalu membuat orang lain senang. Itu. Terus
yatrudu anhu ju'an, yang senantiasa memperhatikan orang lapar. Siapa yang lapar pagi ini dikasih sarapan. Nah ini pengajian Ahad pagi ini rupanya sudah berlomba-lomba memberi makan kepada jamaah masjid. Bukan hanya makanan yang sudah matang, makanan yang masih mentah pun dikasih. Ya. Saya lihat di luar kok banyak tempe tadi itu ya. Wong kok mangan tempe mentah. Enggak ya, enggak. Itu dibawa pulang ya, dibawa pulang. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesusahannya orang. Nih. Au yakshifu anhu karban. Nih. Au yakshifu, niki hadisnya. Yakshifu anhu. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesusahannya orang. Niki menghilangkan kesusahan orang. Nah niki idkhalus surur ala qalbil mu'min. Banyak ada di beberapa kitab hadis yang diambil oleh kitab niki. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Kemudian yang berikutnya au yaqdi anhu lahu dainan, atau melunasi hutangnya orang lain. Nah ini menyenangkan ini. Iya. Menyenangkan bagi siapa? Bagi orang yang punya hutang gitu ya. Jadi melunasi hutangnya orang lain bagian daripada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah ini panjenengan mulai pagi ini atau besok Senin sudah mendata siapaan saja yang punya cicilan ke bank. Ya, tiap bulan dibantu. Kayaknya berat ya. Berat. Wong awake dhewe duwe utang. Itu. Ya Pak, ibu-ibu siap membantu ngelunasi utangi koncone? Siap? Siap apa boten? Kayaknya tidak siap, wong saya juga nggak siap kok. Apalagi jamaahnya tambah nggak siap ya. Karena golongan juga punya banyak tanggungan itu. Gitu. Saling menanggung saja gantian ya. Saling menanggung. Ternyata sampai seperti ini agama kita ngajarkan ya. Jadi melunasi hutangnya orang lain itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ini jangan terlalu dimaknai kemudian masa begitu ya. Masa begitu ya memang gitu. Cuma jangan kemudian ini dimaknai dengan dari satu pihak. Ya. Yang pakai hadis ini adalah orang yang punya hutang, bukan. Ya. Orang yang enggak punya yang banyak uangnya itu pakai hadis ini. Kalau pengen dicintai oleh Allah, dicari temannya yang punya hutang, diam-diam dibayarkan hutangnya gitu. Tapi yang bukan yang besar-besar, ya hutang yang 100 juta nggak mungkin. Yang mungkin utang mek 50 itu loh, 50.000 kayak tuku hutangi tonggone 50.000 dibebaskan. Bukan melunasi juga semata. Bukan melunasi semata, membebaskan hutangnya tetangga. Kenapa kok masalah hutang ini disebut? Karena hutang ini nanti dibawa sampai mati. Allah tidak akan menerima rohnya dengan tenang apabila masih punya hutang. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang, nggih. Kita berusaha dicatat utang itu. Maka prinsipnya bank nyatet uang itu sudah bagus itu. Kenapa kok begitu? Biar tanggungan kita ini ketemu berapa. Gitu. Nyatetnya yang bagus. Iya, nyatetnya. Jadi membebaskan hutangnya saudara kita yang ada pada kita, ini termasuk amalan soleh. Tapi jangan diumumkan. Ya, jangan
nanti banyak yang ngutang ke panjenengan ya. Biar dibebaskan gitu. Kemudian yang berikutnya wa khoslatani la syai'a akhbasu minhuma asyirku billah waddaru bil muslimin. Dan dua hal yang paling buruk di sisi Allah yaitu adalah berbuat syirik, musyrik, menyekutukan Allah dan menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain. Sampun niki sampai di hadis yang kedua tapi bagian yang ke sekian, yang ke 1, 2, 3. Ya, hadis yang kedua bagian yang ketiga gitu. Yaitu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah adalah, yang buruk menurut Allah adalah musyrik, menyekutukan Allah dan menyulitkan atau merepotkan atau menyusahkan terhadap orang lain gitu. Sekian, terima kasih. Monggo jika ada pertanyaan, ini waktunya saya harus berbagi dengan di tempat lain. Ada pertanyaan? Monggo Pak Aris. Pertanyaannya boleh di dalam tema ini atau di luar tema ini. Temanya yaitu beramal yang dicintai oleh Allah atau yang yang buruk menurut Allah dan dibenci oleh Allah, Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak ada, maka kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Haris ada, ibu-ibu ada. Ini sudah monggo. Iya, amal sosial, betul. Monggo Pak Aris. Iya, betul. Oh ya. Oke, betul. Ya, niat itu gini. Definisi niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Jadi itu namanya niat. Qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan actionnya. Orang cuma niat tok begini, gak budal-budal, itu bukan niat namanya, hayalan. Iya. Jadi panjenengan ndak perlu niat tiap pagi ngelakoni, itu berarti namanya niat. Hari ini memberi, ya maka hari ini itu namanya niat. Karena yang dimaksud niat itu adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan aksinya. Kalau cuma niat tok nggak jadi-jadi, bukan niat, itu namanya azam. Iya. Hayalan. Ya banyak itu, banyak terjadi begitu. Loh, Ustaz katanya kalau sudah niat lalu gagal dapat pahala. Iya. Misalnya panjenengan ini gini. Sudah bawa uang sak kardus. Untuk apa? Untuk ngelunasi utangnya temannya. Tapi nggak mungkin itu ya. Paling kardusnya aja yang ada. Uangnya cuma 10.000. Gitu ya. Ternyata di pertengahan jalan pas ngantar, lah kita ini kok uang yang sak kardus itu dicopet sama orang, dirampok. Maka itu tetap terhitung telah berbuat. Kenapa? Actionnya sudah. Itu Pak. Nah biasanya ini kita melakukan sesuatu itu lupa berniat. Niatnya begini. Kok lupa niat? Yang penting panjenengan sudah melakukan. Itu namanya sudah ada niatnya. Karena apa? Karena sesuatu itu dilakukan karena ada tujuan, ada niatan di hati.
maka tidak perlu niat tiap pagi. Maksudnya tiap pagi itu dijelaskan saya niat pagi ini, tidak perlu gitu. Gitu loh. Beramal itu namanya sudah ada niatnya. Apalagi sudah diniati tiap bulan. Pokoknya sebulan ini saya niat setiap hari Ahad saya mengeluarkan infak sekian. Berarti sudah cukup itu sudah. Nah, insya Allah orang yang mengamalkan sedemikian rupa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita semuanya diberikan sehat, panjang umur, berkah keluarganya, berkah rezekinya, dikabul hajat semuanya, senantiasa oleh Allah diberikan kekuatan iman dan ketakwaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna wa jama'atina jama'a Masjid Al-Falah wa sairil jama'ah min ahlil ilmin nafi' wa talamidana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmin nafi' wal mubarak wa ahlil khair wa ahli taqwa wal istiqamah was sa'adah fid dunya wal akhirah wa husnil khatimah. Allahumma yassir umurana wa yassir arzaqana. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.